Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak dan Ibu serta saudara dan saudari yang mengikuti ibadah di gereja ini dan yang mengikuti ibadah di tempat masing-masing. Nats khotbah untuk kita pada minggu kali ini dari kitab Roma pasal 10 ayat 8 sampai ayat 13. Roma pasal 10 ayat 8 sampai ayat 13. Saya akan bacakan untuk kita. Mari kita ikuti dengan baik. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, topik minggu kita pada saat ini, orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Saya mau bertanya kepada setiap orang yang mengikuti ibadah pada saat ini, apakah setiap kita yang mengikuti ibadah saat ini ingin diselamatkan? Apakah setiap kita yang mengikuti ibadah saat ini ingin diselamatkan? Berserulah kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan, berserulah kepada Tuhan. Bapak dan Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, perlu saya sampaikan dan kita catat bahwa satu-satunya cara yang bisa membuat Tuhan turun dari tahtanya di sorga untuk menyelamatkan adalah seruan. Sekali lagi, bahwa satu-satunya cara yang membuat Tuhan turun dari tahtanya dari sorga untuk menyelamatkan adalah seruan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan Keluaran 3 ayat 7 dan ayat 8 mengatakan, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku turun untuk melepaskan mereka dari tangan Mesir. Aku telah mendengarkan seruan mereka, sebab itu aku turun melepaskan mereka. Bapak Ibu Saudara, kata seruan, kata seru atau seruan dikatakan dalam bahasa Batak ya, angguk-angguk.
Dalam nats khotbah ini kalau kita baca bahasa Batak Bibel dikatakan jojo, angguk-angguk. Ya. Saya pernah baca buku yang menerangkan kata ini, seruan atau angguk-angguk dalam bahasa Batak bagaikan longlongan anjing. Bagaikan longlongan anjing di tengah malam yang sunyi dan sepi. Kira-kira bagaimana ya? Pernah enggak dengarkan anjing melolong di tengah malam pada saat di kesunyian dan keadaan sepi? Benar-benar seperti menangis untuk meminta pertolongan dari kondisi yang sangat amat dalam, menyedihkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28 diceritakan Yesus menyembuhkan seorang anak perempuan yang kerasukan setan karena ibunya seorang perempuan Kanaan berseru kepada Yesus, "Kasihani aku ya Tuhan anak Daud. Kasihani aku ya Tuhan anak Daud." Demikian seruannya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, dalam Lukas 9 ayat 37 sampai dengan 43a diceritakan Yesus menyembuhkan anak tunggal yang kerasukan roh karena seorang berseru kepada Yesus, "Guru, aku memohon engkau menyembuhkan anakku." Di samping rumah kami di kampung, bapak saya dulu menanam pohon kelapa. Tapi bukan pohon kelapa yang seperti sekarang, pohon kelapa yang bibit unggul, dia pendek-pendek. Kalau dulu mah kelapa, apalagi di kampung, dia tinggi-tinggi. Pada saat onan, pekan di kampung kami, mama saya kan jualan ikan asin di Pajak. Pikiran saya waktu itu karena buah kelapanya sangat banyak, saya akan panjat dan saya turunkan tanpa sepengetahuan mama saya kupas dan saya jual. Otak saya otak bisnis waktu itu, kan? Itu nggak akan ketahuan mama saya karena mama saya lagi di pasar. Lalu saya memanjat, saya tidak tahu kenapa mau ngambil apa, mama saya pulang dari pasar, dari Pajak. Dia lihat saya sudah di atas pohon kelapa, lalu mama saya berseru, "Turu, turu, mate mah wanon," katanya kan, "Turu." Mama saya seperti mau nangis, berseru. Lalu saya turun dengan cepat, masih lucur, gitu, sampai ini semua luka. Itulah seruan seorang ibu agar anaknya yang sudah pendeta sekarang ini selamat. Amin. Amin. Pernah mungkin bapak atau ibu saudara berseru seperti itu agar saudara selamat dari bahaya, untuk melarang atau untuk apalah melakukan, memanggil untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak baik. Saya mau menceritakan itu, mau menganalogikan dan menggambarkan, begitulah seruan. Dengan serius. Tentu kalau berseru nggak mungkin lolongan anjing gitu, nggak mungkin itu kan. Pasti begitu. Jadi seruan itu sangat serius. Marsitutu kata orang Batak, ya. Dia sangat fokus memang, seperti meminta pertolongan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berseru kepada Tuhan menurut ayat 9 dalam nats ini sama dengan percaya Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan.
Jadi berseru kepada Tuhan sama dengan percaya Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan. Saya baca buku Stanley John mengatakan bahwa percaya adalah respon yang berasal dari relung hati yang terdalam terhadap sesuatu yang kita yakini sebagai yang paling berharga dan yang paling menentukan dalam hidup kita, yaitu Tuhan. Jadi respon kita kepada Tuhan yang kita percayai sangat menentukan hidup kita. Tapi respon itu berasal dari relung hati yang terdalam. Itu tidak mungkin tidak serius kalau sudah dari relung hati yang terdalam. Demikian dikatakannya dalam buku yang saya baca. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, percaya adalah hidup yang tunduk. Bukan cuma sekedar kepala yang menunduk-nunduk. Jadi percaya adalah hidup yang tunduk. Karena dia berasal dari relung hati yang terdalam. Ada dua bahaya yang membuat kita untuk tidak percaya kepada Tuhan. Ada dua bahaya yang membuat kita tidak percaya kepada Yesus Kristus. Yang pertama, kepedean. Boleh pede? Saya mau bertanya, boleh pede? Lalu saya muncul. Boleh pede? Boleh kita pede? Percaya diri? Boleh. Tetapi kalau kepedean itu bahaya. Bagaimana orang yang kepedean? Kenapa itu dikatakan bahaya dan pada akhirnya nanti menolak untuk tidak percaya kepada Tuhan? Karena optimisme atau kepedean, terlalu pede, membuat kita hanya dengan tangan kita lah. Membuat kita yakin hanya dengan tangan kita lah. Hanya dengan kita sendirilah hidup kita ditentukan. Tidak ada urusan Tuhan. Nggak ada urusan orang lain. Itulah yang kepedean. Pokoknya sesuatu masalah yang saya hadapi dalam hidup saya, hanya dengan tangan saya sendirilah, dengan kekuatan tangan sendirilah dapat menyelesaikan persoalan itu. Akibatnya, Bapak Ibu Saudara, kita akan kehilangan kesempatan untuk menikmati kuasa Tuhan. Oleh sebab itu, pede boleh, tetapi tidak perlu terlalu pede. Amin. 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 Kalau kita kepedean, akhirnya nanti kita nggak percaya kepada kuasa Kristus. Karena apa? Semua kita yakini bisa kita selesaikan dengan tangan kita sendiri, dengan pikiran kita sendiri. Sehingga apa? Kita tidak menikmati kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kita akan menyingkirkan apabila Tuhan mau menyentuh kita di dalam hidup kita. Yang kedua, orang Kristen bisa juga menolak percaya kepada Yesus dengan membatasi kuasa Yesus. Contohnya apa? Ya kalau di gereja lagi beribadah, mari ya Tuhan ikut campur dengan hidup saya. Tapi pada saat dia di luar ibadah, di sekolah, di tempat kerja, di rumah atau di mana kita melakukan aktivitas kita, no kepada Tuhan. Sehingga kita menjadi orang Kristen yang mengkapling-kaplingi kuasa Tuhan. Kita kaplingi kuasa Tuhan. Tuhan, pada saat saya berdoa, ya silakan campur tangan. Tetapi di luar daripada itu, tidak usah campur tangan. Itulah salah satu bentuk penolakan untuk percaya kepada Tuhan. Ya. Sebab itu saudara, mari kita perhatikan dua bahaya itu. Jangan kepedean, amin. Jangan mengkapling-kaplingi kuasa Tuhan dengan kuasamu. Tidak akan pernah kita lebih hebat dari Tuhan. Mari Tuhan, campur tanganlah dari setiap detik hidup saya, dari setiap aktivitas apapun yang saya lakukan dalam hidup saya. Amin. Kamu di sekolah, silakan minta campur tangan Tuhan.
Jangan bilang tidak ada urusan Tuhan dengan sekolah saya, nggak ada urusan Tuhan dengan jodoh saya, nggak ada urusan Tuhan dengan, sehingga kamu berbuat sesuka hatimu. Mau metong mati. Tahu mau? Tenggelam. Karena apa? Karena dia kaplingin waktu dia di gereja, dia mau ikut Tuhan. Di luar gereja, ya dia akhirnya mogap lah, tenggelam. Dikatakan dalam Mazmur 14 ayat 4 ayat 46, Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Amin.